Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih membahas terkait waspada cuaca ekstrim. Salah satunya cuaca ekstrim melanda daerah wilayah DKI Jakarta, dan untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah bergabung bersama dengan Pak Andono Warih, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Andono. Selamat malam Mbak Stefani. Iya, Pak Andono, wilayah DKI Jakarta sudah mulai terkena cuaca ekstrim, hujan lebat beberapa hari terakhir ini. Bagaimana penanganan sampah di pintu air Manggarai, Pak Andono? Iya, benar sekali. Jadi menghadapi cuaca ekstrim, kami dari Dinas LH mengaktifkan pertama Satgas kami. Jadi di Dinas LH kami punya Satgas yang terkait dengan penanganan sampah ketika katakanlah banjir. Kemudian tadi yang ditanyakan di Manggarai, kemarin kita juga sudah menanganin salah satu episode banjir di mana sampahnya menjadi ekstrim di titik tersebut. Karena kami sudah membentuk Satgas dengan jalur hierarki komando yang sudah tegas, maka syukur alhamdulillah kemarin tanggal 21 malam sampai tanggal 22 siang itu kita bisa tangani sampah di pintu air Manggarai dengan relatif cepat dan tuntas. Demikian. Baik, ada hal-hal yang dilakukan Pak untuk mempercepat pengerjaan pembersihan sampah di pintu air Manggarai? Ya, benar sekali. Jadi untuk mempercepat sebetulnya kita sudah punya persiapan-persiapan. Pertama tentu dari sisi SDM-nya tadi ya, Satgasnya kita sudah bentuk dan sistem komandonya kita aktifkan. Yang kedua, sebelum episode banjir tersebut, kami punya program pemeliharaan alat-alat beratnya, sehingga manakala terjadi cuaca ekstrim yang membawa sampah dari hulu sungai, kita tidak terkendala dengan kesiapan alat-alat tersebut. Dan dengan persiapan itu, maka percepatan penanganannya menjadi lebih efektif dengan juga kita mengerahkan tambahan armada truk-truk pengangkut sampah sebagai tambahan dari yang sebelumnya sudah kita dedikasikan di titik tersebut. Jadi ada tambahan-tambahan kekuatan yang kita kerahkan ke titik di mana membutuhkan seperti di titik pintu air Manggarai. Oke. Demikian. Artinya total ada berapa alat berat yang bisa dikerahkan, Pak? Untuk episode kemarin, alat berat yang kita tempatkan di titik pintu air Manggarai itu ada 3 unit besar. Kemudian dengan armada truknya itu ada 52 unit. Merupakan gabungan dari Dinas LH dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Nah, dari 52 unit tersebut itu pola kerjanya adalah dengan ritasi yang lebih dari sekali pengangkutan. Nah, jadi itu adalah armada yang kita siapkan di sana. Baik, Pak Andono, kemudian selain di pintu air Manggarai ya, wilayah di Jakarta yang masih seringkali terjadi penumpukan sampah ini di mana saja titik-titiknya? Jadi khusus untuk masa-masa ada cuaca ekstrim, kita sudah mengidentifikasi titik-titik di sepanjang aliran sungai yang berhulu jauh di luar teritori Jakarta. Itu adalah titik-titik yang rawan timbulnya tumpukan sampah dari banjir. Sebagai contoh, kita sudah mengidentifikasi ada titik selain titik di pintu air Manggarai, kita identifikasi ada titik di jembatan Kampung Melayu di Jalan Abdullah Safei ya. Kemudian juga kita identifikasi ada satu titik di Jakarta Barat menuju utara itu di Station City. Itu adalah titik-titik yang menjadi rawan terjadinya penumpukan sampah dari cuaca ekstrim. Demikian. Oke, rata-rata yang rawan penumpukan sampah ini memang yang berada di wilayah bantaran sungai ya Pak ya?
eh, yang dialiri oleh sungai-sungai besar ini adalah rawan untuk terjadinya penumpukan sampah dari terbawa aliran arus sungai. Ya. Artinya penumpukan sampah ini sebenarnya terjadi karena ada kiriman juga dari wilayah Bogor ataupun wilayah luar Jakarta, atau juga karena masyarakat yang memang masih kurang tertib mungkin Pak, membuang sampah sembarangan dan sebagainya? Iya, jadi memang kita amati ada kombinasi dari dua hal tersebut. Sesungguhnya kalau yang normal hari-hari biasa kita memang mengamati sampah yang dominan adalah sampah-sampah rumah tangga. Di sini kita lihat maka kita akan berhadapan dengan kebiasaan warga yang masih ada saja membuang sampah ke tidak pada semestinya. Jadi ada memang yang membuang sampah ke aliran-aliran sungai. Itu kalau pas hari-hari biasa. Nah, untuk cuaca ekstrim ketika terjadi banjir di bantaran sungai itu ternyata juga kita amati membawa material-material seperti pohon, ranting, bambu-bambu dan sebagainya. Yang ini menandakan memang tidak semata-mata hanya dari rumah tangga, tetapi lebih dari bantaran sungai yang tergerus oleh aliran banjir di hulu sungai. Oke, Pak Andono, apa imbauan Anda kepada warga DKI Jakarta supaya bisa ikut bekerja sama juga dalam menanggulangi, jangan sampai kita banjir lagi karena ada masyarakat yang masih tidak tertib dalam membuang sampah? Ya tentu kami dari Dinas LH menghimbau kita semua untuk bijak dalam pengelolaan sampah. Jangan membuang sampah di sungai. Karena sampah terutama yang plastik ini berpotensi untuk menyumbat aliran dan bahkan merusakkan sistem pompa pengendali banjir kami. Jadi hakikatnya sebetulnya sampah adalah tanggung jawab bersama karena sampah itu yang menghasilkan adalah kita-kita ini, warga masyarakat. Mari kami berharap kita semua termasuk warga masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah, membuang sampah pada tempat dan jadwal yang sudah ditetapkan, pilah sampah dari rumah, dan untuk mencegah mengurangi sampah sejak dari konsumsi di rumah-rumah kita masing-masing. Baik, Pak Andono, saat ini kan kita juga masih di tengah pandemi ya. Apakah mungkin ada penambahan limbah medis dan bagaimana penanganannya Pak untuk limbah-limbah medis ini? Jadi kalau limbah medis yang terkait dengan penanganan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menerapkan protokol-protokol yang ketat. Sehingga penanganan limbah medis dari katakanlah alat pelindung diri tenaga kesehatan itu sudah dikendalikan dengan sistem kendali limbah B3. Dan sejauh ini kami tidak menemukan, katakanlah kemarin masih baru banget di pintu air Manggarai, kita tidak menemukan adanya tumpukan limbah medis seperti APD dan sebagainya. Jadi kami masih belum, mudah-mudahan tidak terjadi adanya pembuangan limbah medis ke sungai atau ke tempat-tempat sampah konvensional. Demikian. Baik, Pak Andono, selain waspada cuaca hujan yang ekstrim, kadangkala juga tentunya yang perlu diwaspadai angin kencang juga ya. Ini bagaimana untuk antisipasi adanya pohon tumbang di wilayah DKI Jakarta? Benar sekali. Jadi sebetulnya kami di Pemprov DKI Jakarta ini tentu mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dari BMKG, dan di Pemprov DKI Jakarta ini ada BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selalu menginformasikan info awal perakiraan cuaca maupun angin ya, potensi angin kencang di wilayah Jakarta. Dan dari info itu BPBD dan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik DKI Jakarta itu menyebarluaskan dengan berbagai channel publikasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, dari situ maka semua OPD, organisasi perangkat daerah, termasuk dinas kami, Dinas LH, mengantisipasi sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau tadi ditanyakan terkait dengan antisipasi pohon tumbang dan sebagainya, tentu teman-teman kami dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan info dari BPBD yang berasal dari BMKG melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya pohon tumbang yang menimbulkan korban dan kerugian. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andono sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu Pak Andono, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, pemirsa, tentunya cuaca ekstrim dan musim pancaroba juga kerap kali terkait dengan adanya penyakit di musim pancaroba. Kita akan tanyakan langsung apa saja yang perlu diwaspadai tentunya penyakit di masa musim peralihan ini. Kami sudah tersambung dengan Dr. Tessa Oktaramdani, spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Tessa. Selamat malam Mbak Stefani. Iya, Dr. Tessa, apa saja sih penyakit yang perlu diwaspadai di musim peralihan atau di masa pancaroba seperti saat ini? Pada masa pancaroba seperti ini, jadi memang yang biasanya akan mengalami peningkatan itu adalah kejadian infeksi saluran nafas, dan satu lagi adalah kejadian diare akut. Infeksi saluran nafas ini diakibatkan oleh apa, Dr. Tessa? Bisa bermacam-macam. Paling umumnya, paling sering adalah disebabkan oleh virus, bisa virus-virus influenza. Kemudian ya karena saat ini kita dalam kondisi pandemi juga harus diwaspadai penularan virus corona. Kemudian ada juga infeksi pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi pada umumnya sih memang peningkatan kejadian ini terutama terjadi ketika terjadi perubahan musim seperti saat ini. Oke, ada usia-usia khusus yang memang rentan terkena penyakit ini atau semua usia harus tetap waspada? Pada dasarnya sih semua usia harus tetap waspada ya, karena memang penyakit sendiri bisa menyerang pada usia berapa saja. Hanya memang karena umumnya disebabkan oleh virus yang juga berkaitan dengan imunitas dari seseorang, maka ada beberapa kelompok orang yang memang cukup rentan untuk terkena infeksi-infeksi seperti ini, yaitu orang-orang yang memang imunitasnya rendah, contohnya kelompok anak-anak dan kelompok lanjut usia. Untuk kelompok usia muda memang ada beberapa orang yang punya penyakit tertentu yang memang menurunkan daya tahan tubuh, terutama kelompok-kelompok itu sih yang harus lebih waspada terhadap tertularnya atau merebaknya penyakit-penyakit ini. Kalau untuk kemudian tadi yang kedua terkait diare akut ya, apa saja penyebabnya? Diare akut itu bisa disebabkan oleh infeksi, jadi paling sering itu disebabkan oleh virus, kemudian juga bakteri. Biasanya penularannya terutama dari fekal oral, artinya penularan dari makanan ataupun masalah kebersihan yang tidak terjaga. Terutama kalau misalnya ada bencana seperti banjir, ketika terjadi banjir dan kemudian sanitasi menjadi masalah, itu harus diwaspadai merebaknya atau menjadi outbreak-nya kasus diare. Baik, apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penyakit di musim pancaroba ini? Jangan dijawab dulu Dr. Tessa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.